Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat tentunya. Jadi pagi ini saya mau bikin sop ceker dengan ceker pedas. Cekernya saya rebus dulu di presto. Itu 10 menit setelah berbunyi, saya matikan, saya dinginkan. Ini bahan-bahannya bunda ya. Kalau bahan-bahan sop ceker ada kentang, wortel, buncis, ceker yang sudah saya presto dengan jahe. Kalau untuk sop ceker pedasnya, karena yang di rumah cuma ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, sama tomat. Itu aja bahan-bahannya. Sebenarnya lengkap, itu lebih enak bunda ya. Ini proses pembuatan sopnya. Direbuskan air, saya masukkan kentang sama wortelnya. Nanti setelah itu saya masukkan jahenya juga tadi bunda ya. Nah, yang sebelah saya masak sop, yang sebelahnya saya tumis dulu ini bumbu-bumbu untuk ceker pedasnya. Setelah minyak panas, saya masukkan bawang merah, bawang putihnya dulu. Diaduk-aduk supaya tidak gosong ya bunda. Jadi saya kalau masak itu praktis aja, cuma bumbu diiris-iris. Tapi biasanya saya ada nyiapin bumbu dasar putih, bawang merah, bawang putih sudah saya blender. Oh ya bunda, jangan lupa ditambah sama kemiri beberapa. Saya biasanya kalau bawang merahnya sekilo, bawang putihnya setengah kilo, kemirinya saya masukkan 5 saja. Tapi kemirinya sebelumnya saya sangrai dulu ya bunda. Setelah selesai di blender semua, baru saya goreng, siap untuk dimasukkan kulkas. Jadi kalau mau masak-masak cepat ya bun. Ini sudah mendidih. Ini saya masukkan bumbu dasar putihnya secukupnya saja. Ini saya masukkan sekitar 3 atau 4 sendok bumbu dasar putihnya. Jadi selain bumbu dasar putih, saya masukkan juga sekalian cekernya. Yang enggak kesut ini cekernya ya. Saya masukkan satu persatu. Setelah itu bumbu tambahannya juga saya masukkan merica. Ya saya pakai ladaku ya bunda, karena biasanya pakai pala, tapi karena saya tidak punya pala, jadi saya cuma pakai merica dengan bumbu dasar putih sama jahe. Itu aja bunda. Ini sesudah bawangnya agak kekuningan, saya masukkan tomat. Saya aduk-aduk sampai tomatnya itu masak ya man. Saya aduk-aduk. Jadi saya itu kalau masak itu kanan kiri biar cepat selesai. Nah setelah saya masukin ini bumbu yang saya blender juga. Jadi ini isinya lombok rawit. Saya campur sama bawang merah sama bawang putih. Setelah saya blender, saya goreng, saya masukin freezer. Kalau mau masak pagi, malamnya saya turunkan. Ini saya tambahkan juga bumbu dasar putihnya bunda ya. Diaduk-aduk, tapi apinya kecil aja, takutnya dia gosong. Saya kalau masak kanan kiri biar cepat selesai. Ini saya aduk-aduk. Habis ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya bun ya, biar kalau masaknya barengan. Ini jahe, saya masukkan juga jahe. Saya aduk-aduk. Jadi saya pakai itu bahan yang ada, karena di kulkas cuma ada itu. Biasanya kalau lengkap saya kadang masukkan serai. Kalau ada serai masukkan serai, saya masukkan laos, bumbu lengkap. Ini ya daun jeruk, saya masukkan daun jeruk. Sudah mendidih, ini juga sudah mulai masak. Tadi itu ada daun jeruk, jadi saya ambil ke samping ya.
Jadi kalau masak ini biasanya saya masak nasi juga, karena masak nasinya pakai magicom di kompor, jadi bisa masak bareng-bareng. Saya itu kalau masak praktis Bunda, karena saya jujur nggak bisa masak yang aneh-aneh, bisanya ya cuma gini-gini aja, yang praktis, cepat, dan simpel. Ini sudah mulai mendidih, saya masukkan terakhir buncis sama dengan daun bawang. Diaduk-aduk. Saya pindah ke sebelah lagi, itu mulai agak gosong ya Bun ya. Jadi tangannya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kalau nggak fokus bisa gosong yang ini, yang ceker, bumbu ceker pedasnya. Ini saya catuk pakai sutil ya Bun, biar hancur tomatnya. Jadi saya nggak usah ngulek lagi. Bisa masukkan roiko. Tadi sudah saya masukkan gula sama garam Bunda ya. Jadi terakhir roiko. Yang tadi sudah masak, karena anak saya yang kecil tidak bisa makan pedas, jadi saya masakkan tempe goreng tepung. Ini saya sudah masukkan, setelah tadi itu masak bumbunya, saya masukkan cekernya Bunda ya. Jadi kompor itu nggak bisa nganggur. Selesai pekerjaan baru dia nggak mati sama-sama. Ini mulai panas. Jadi anak saya itu sukanya makan tempe goreng tepung. Mungkin hampir setiap hari saya goreng tempe. Dia itu nggak makan ikan. Jadi menunya itu tempe, telur, sosis. Kalau ikan dia bener-bener nggak mau, ayam masih mau. Tapi yang paling sering dia menunya tempe, ya Bunda ya. Kalau sayur juga dia tidak suka makan sayurnya. Dia sukanya makan kuahnya aja. Jadi kuah campur nasi, campur tempe, campur ayam, campur sosis. Itu aja makanannya. Kalau ikan sama sekali dia tidak mau. Jadi sebelah tadi sayur sopnya sudah masak ya Bun ya. Makanya kompor yang saya pakai ini sebelahnya buat saya goreng tempe. Setiap pagi tuh kadang bingung mau masak apa ya. Nah ini hasilnya Bun ya. Karena suami kerja bawa bekal, jadi saya dinginkan dulu. Itu ada kotak boxnya, saya dinginkan dulu. Soalnya dia mau dimasukkan plastik, kalau dia panas kan nanti kayak beruap di plastiknya. Jadi sebelum saya masukkan plastik, saya dinginkan dulu. Bekal yang buat Pak suami bawa kerja ya Bunda ya. Nah ini penampakannya. Ini anak saya selesai sarapan, berangkat sekolah ya Bun. Karena sekolahannya dekat, jadi pergi dan pulang jalan kaki, tidak perlu diantar. Ini jalanan masih sepi, masih jam 7 kurang. Jadi akan lari-lari ya Bunda ya. Biasanya kalau sudah jam 7 lewat 1/4 ramai sekali. Ini karena masih jam 7 kurang, jadi suasananya masih sepi. Jadi setelah anak saya berangkat sekolah, selesai masak, saya mandi. Selesai mandi, saya sarapan, baru berangkat kerja ya Bunda.
Ini saya sudah di tempat pekerjaan saya. Ini ruangan tempat saya bekerja. Ini ruangan kesehatan ibu dan anak. Jadi melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu, bayi, balita, serta KB ya bunda ya. Di masa pandemi ini, semua pasien yang berobat diwajibkan pakai masker. Ini ibu-ibu yang konsultasi tentang KB. Ini pasien kami yang selanjutnya, anak-anak. Ibunya mengeluh, anak ini sudah 1 minggu lebih mulutnya bengkak. Jadi setelah itu saya konsulkan ke dokter umum. Setelah dicek, ternyata masalahnya di giginya. Jadi saya konsultasi lagi ke dokter gigi. Jadi dia masih umur 2 tahun bunda, tapi karena mungkin dianya tidak rajin sikat gigi, jadi giginya itu rusak sehingga bengkak. Disarankan sama dokter kami diberi obat dulu, nanti setelah sembuh harus rajin gosok gigi. Terima kasih bunda-bunda yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.